Bu Desi belum pulang, Bu Desi. Besok main lagi kali ya. Bersambung main. Dari dia mah. Kemana emang? Ke Ranu Kumbolo. Oh, kemarin dia soalnya kompak emang kayak pari-pari. Ranu Kumbolo itu bukannya ada filmnya itu ya? Iya ada. Film horor itu ya? Film horor. Indonesia kan biru nggak horor semua. Enggak. Kan Ranu Kumbolo itu bukannya di Lumajang sana, Ranu Kumbolo itu. Di Semeru sana ya, kalau nggak salah tadi. Ini yang online. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan sahibatul bait Ibu Nani Winata yang semoga beliau berserta pengurus dan jamaah Sabila serta keluarga besarnya semuanya saja ya. Semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya pikir belum pulang dari Ranu Kumbolo. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Sebelum kita lanjutkan kajian, ada yang minta didoakan, yaitu Ibu Nonon Farida. Insyaallah beliau besok katanya Mas. Kamis ya, masuk untuk diambil tindakan. Kita doakan semoga Allah kembalikan beliau pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus untuk putrinya Pak Ngudi, Mbak Lala ya. Kita doakan terus nggih. Mudah-mudahan beliau juga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan beliau kekuatan lahir batin dalam menghadapi sakitnya ini. Allah berikan anugerah kesabaran, kekuatan kesabaran dalam menghadapi sakitnya ini sehingga menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqaman. Nyontek doanya Ustadz Jambari.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Bu, sami-sami saya juga matur nuwun sangat, jazakillah khairan nggih. Semoga Allah ijabah Bu ya, nggih. Nggih. Nggih, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat karya Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah pernikahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembaca sirah yang budiman. Enggak ada kata budiman ya. Dengan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengamati dakwah Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Seorang peneliti mendapati bahwa pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengandung hikmah berupa tabligh, penyampaian ancaman dan dakwah kepada Allah Ta'ala. Setiap pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sebagaimana saya kemukakan sebelumnya, memiliki banyak hikmah yang mulia, yang pada akhirnya berujung kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin, kemenangan dakwah kebenaran terhadap siapa saja yang menentang dan menyelisihinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia binti Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha, yang memiliki garis keturunan sampai kepada Nabi Harun alaihi salam. Jadi ini keponakannya Nabi Musa alaihi salam. Dia termasuk salah satu tawanan wanita Khaybar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilihnya dan memerdekakannya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Sesudah menawarkan Islam kepadanya dan menyampaikan opsi kepadanya antara memilih tetap bersama beliau sesudah masuk Islam lalu menikah dengan beliau, ataukah memilih dimerdekakan saja lalu dia pulang kembali menemui keluarganya. Nabi itu enggak otoriter. Sofia radhiyallahu anha memilih Islam. Dia berucap tegas, Allah dan Rasulnya lebih kucintai daripada aku merdeka lalu pulang menemui kaumku. Dengan pernikahan ini tegaklah argumentasi yang sangat kuat terhadap Yahudi. Nah, jadi semua pernikahan Nabi itu pasti ada hikmahnya. Dan yang perlu catat dengan baik adalah tidak ada satupun pernikahan Nabi kecuali semuanya memang atas perintah Allah. Karena Nabi itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak akan berkata kecuali berdasarkan wahyu diwahyukan kepada beliau. Dan kalau beliau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini seluruh apa yang Nabi lakukan itu memang sudah atas restu dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan yang perlu catat dengan baik juga, kalaupun di dalam kehidupan rumah tangga Nabi ada masalah, maka semua masalah itu timbul bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi timbul dari kecemburuan para istri, dan itu wajar karena semuanya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan larang istrimu cemburu, karena itu sama dengan kamu melarang dia untuk mencintaimu. Yang gitu kata orang-orang bijak itu gitu. Sebagaimana yang kita ketahui dalam rumah tangga Nabi ada masalah juga, cuman masalah itu selalu mengandung hikmah.
untuk kalau kita punya masalah yang serupa itu ya ada contohnya gitu. Dan supaya sisi kemanusiaan Nabi itu kental. Karena saya sering sampaikan di sini bahwa Nabi itu diutus di periode traumatik. Karena Nabi yang sebelum beliau persis, Nabi Isa alaihissalam itu dituhankan. Nah, Nabi itu tidak mau. Dan memang nggak benar gitu loh. Menuhankan seorang Nabi itu tidak benar. Makanya Nabi itu dibuat oleh Allah, disetting oleh Allah, sisi kemanusiaannya sangat kental. Ibu-ibu kalau baca tulisannya orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad itu kalau nyerang Nabi kita Muhammad SAW itu selalu dari sisi kemanusiaannya. Makanya saya pribadi itu satu sisi pasti marah ya ketika ada orang menghina Nabi kita Muhammad SAW, karena kita alhamdulillah masya Allah punya iman. Tapi di sisi lain saya jadi senyumnya gini, ya ternyata memang betul lah cara Allah untuk melindungi nabinya yang akhir zaman ini, yaitu supaya tidak dituhankan dengan cara sisi-sisi kemanusiaannya memang diperkental. Hanya banyak cerita di antara mereka itu yang tidak objektif, sehingga dibumbu-bumbui, termasuk cerita tentang Sofia ini. Itu kan fitnahannya yang katanya Nabi membunuh suaminya, apa tunangannya Sofia, yang kata Nabi merebut itu dari suami apa macam. Padahal kan kalau kita baca dari sisi yang objektif, riwayat-riwayat yang valid, itu justru menunjukkan bahwa betapa Nabi itu tidak ada paksaan sama sekali. Termasuk Maria Al-Qibtiyah itu sama. Kan itu budak hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi tidak pernah memaksa untuk menjadi istrinya, dan beliau menawarkan silakan kalau memang berkenan ya dinikahi, kalau enggak ya tidak apa-apa. Dan beliau berkenan, malah menunggu waktu di mana beliau ditawarin untuk menjadi istrinya itu. Walaupun nanti ada yang udah kita bahas kemarin, ada salah seorang dari wanita yang beliau tidak mau menjadi istri Nabi, tapi cukup menjadi budak beliau saja. Karena beliau tidak mau menjadi beban bagi Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau lebih suka menjadi budaknya saja. Ada yang begitu. Dan Nabi tidak paksakan. Dan kalau mau merdeka, dimerdekakan oleh beliau. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar. Dan ingat ya, perbudakan itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, budak itu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dilecehkan seperti binatang, diperlakukan seperti binatang. Begitu Islam datang, para budak itu dimanusiakan, walaupun mereka bukan manusia merdeka tapi dimanusiakan. Tidak boleh diberi tugas di luar kemampuannya, diberi pakaian yang layak, diberi makanan yang layak, diberi tempat yang layak. Pokoknya tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Nah, beda dengan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu, atau di daerah-daerah Eropa sana, itu budak itu betul-betul seperti binatang. Mungkin saya sering cerita di sini, ibu mungkin pernah nonton film di Ahad siang itu, Nona Misi dan Tuan Baron, TVRI dulu ya, yang sudah tua pasti tahu. TV-nya sama soalnya. TV-nya sama. Ya itu kan budak-budak kan dirantai, ditaruh di kandang yang ada jeraminya, pakaiannya kayak gitu itu misalnya. Itulah, ini sangat berbeda dengan dalam Islam. Makanya kan dalam perang melawan penjajah Zionis yang ada di Palestina itu, tawanan-tawanan Israel itu kan ditawan dengan sangat baik oleh Hamas, bahkan diperlakukan dengan sangat baik sehingga mereka sangat terkesan. Nah, ini berbeda dengan yang sebaliknya kan gitu. Itu seperti itu. Allah. Bahkan ya begitulah kira-kira harusnya dalam Islam memang begitu, memperlakukan bahkan tawanan dengan sangat manusiawi sekali. Nah, karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan risalah samawi yang terdahulu, maka beliau manakala mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran yang berisi tulisan Taurat, beliau menegurnya dengan keras. Apakah mereka orang-orang yang bingung padanya, hai Ibnul Khattab? Demi Allah, andai kata Musa ibn Imran hidup sekarang ini, dia pasti menjadi pengikutku.
Al-Quran aja belum selesai dibaca kok baca kitab agama sebelah. Kira-kira gitulah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang saum hari Asyura sebelum Muharram. Tatkala orang-orang Yahudi saum dan mengagungkannya, kita lebih berhak atas Musa daripada mereka. Kemudian beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saum pada hari itu. Lalu beliau bersabda, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan niscaya aku juga akan saum pada hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram, untuk menyelisih Yahudi dan agar mereka berbeda dengan mereka. Tapi tetap puasa 10 Muharram itu sunnah. Andaikan jenengan sanggup 9-10, 10-11 atau 9-10-11. Andaikan nggak sanggup 10 tok tidak apa-apa. Jadi nggak harus dengan yang lain. Namun supaya berbeda aja dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan syariat Nabi terdahulu itu yang masih dipakai sampai sekarang. Dan itu namanya syar'u mangqoblana, syariat Nabi terdahulu. Dan itu tidak semuanya, sebagian saja yang memang masih dipakai. Salah satunya adalah saum Daud misalnya, puasa Nabi Daud. Salah satunya lagi misalnya puasa Asyura 10 Muharram itu. Terus kemudian haji dan umroh itu sebagiannya kebanyakannya bahkan bukan sebagian, kebanyakannya menapaktilasi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Iya. Dan memang Nabi ini melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak ada istilah putus risalah dari para nabi itu. Allahu Akbar. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurnanya. Apakah syariat Nabi terdahulu tidak sempurna? Sempurna di zamannya. Jadi syariat Nabi terdahulu itu sempurna di zamannya. Karena nabi-nabi terdahulu itu berlaku lokal, tidak berlaku interlokal. Berlaku pada kaumnya aja, nggak di luar kaumnya. Makanya kan ketika ada orang di luar Bani Israel akan mengikuti Nabi Isa, saya pernah dengar ceramahnya seorang kristolog itu. Nabi Isa menjawab, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Andaikan terserah aku ya tentu aku terima kamu. Tapi saya nggak bisa terima kamu karena saya hanya diutus untuk Bani Israel. Kata beliau begitu. Pun lanjut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan rasul itu bersaudara. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara karena din mereka satu, dan syariat mereka berbeda-beda. Jadi secara i'tiqad mereka sama, tapi secara syariat ada perbedaan-perbedaan. Syariat maksudnya bagaimana cara sholat misalnya, ketentuan zakat misalnya. Zakatnya ada, sholat ada, tapi cara sholatnya mungkin berbeda. Kayak zakat, mungkin cara zakatnya juga berbeda. Nah, jadi ada aturan syariat, kayak misalnya gini ya, di masa diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu khamr, minuman keras, itu masih sempat boleh diminum. Jadi nggak langsung haram ceritanya itu. Terus suatu saat ada kasus kejadian di mana orang sholat itu teler, pas baca Al-Kafirun muter gak selesai-selesai. Wala na'abidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud. Karena mabok itu. Nah, maka terus kemudian dilaranglah mabok saat sholat. Tapi di luar sholat masih boleh di luar sholat. Sampai puncaknya dilarang penuh misalnya. Jadi ada di mana syariat itu yang sebelumnya itu diperbolehkan terus menjadi dilarang secara bertahap. Ada yang begitu. Jadi ada yang tadinya dilarang terus menjadi boleh. Ya. Apa contohnya misalnya? Kalau para nabi yang lain tidak semua tanah bumi itu menjadi masjid. Jadi tidak boleh sembarangan kalau dulu istilahnya untuk sholat lah beribadah itu pada zaman dulu itu. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada ketentuan bersuci dengan debu. Semua menggunakan sesuai dengan masanya, nggak tahu menggunakan air atau apa. Nah, khusus untuk zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah
seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Bisa dipakai sholat itu. Maka kita bisa sholat di mana aja. Asal itu bumi Allah, kita bisa sholat di situ. Nah, demikian juga tanah atau permukaan buminya itu bisa dipakai untuk bersuci, alias tayamum. Itu khusus hanya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain lah. Itu namanya syariat, perbedaan syariat aja. Tapi kalau masalah akidah sama, pokok-pokok ajarannya sama. Sholat sama, Nabi dulu ada perintah sholat. Puasa, Nabi dulu ada perintah puasa juga. Cuma tata laksananya yang berbeda. Kalau tauhid nggak pernah bergeser ya. Bertuhankan hanya Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada, bertawakal hanya kepada Allah. Itu prinsip itu. Terus kemudian din yang benar menurut Allah adalah Islam. Islam itu satu, tidak berbilang. Islam itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak pernah menciptakan beberapa agama. Jadi yang Allah ciptakan hanya satu agama, yaitu agama Islam. Di masa dulu penganutnya ada yang namanya Yahudi, penganutnya ada yang namanya Nasrani, mungkin itu seperti itu. Itu nama penganutnya namanya Yahudi, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan. Penganutnya namanya Nasrani, penganutnya namanya Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bisa sini dekat sini, serkong bisa. Begini sakit tuh. Dekat kula monggo. Beri lenggah teng dur. Teng kursi. Jebon. Mampu ya yuk supir full power. Oh, lanjut. Saya tutup. Din yang benar, jadi din yang satu ya, dibawa para nabi dan rasul sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 19 itu, yang artinya sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi inna dina indallahil Islam. Dia berfirman di surah Ali Imran 85 yang artinya barang siapa mencari selain Islam sebagai dinnya, niscaya takkan diterima amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Ini kita bicara keyakinan ya. Keyakinan ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks muamalah, kita jangan begini sama nanti ketemu sama orang di luar Islam, "Wih, benar kamu salah." Nggak bisa begitu. Dalam Islam kita diajari untuk lakum dinukum waliyadin. Biarkan mereka dengan keyakinannya dan ibadahnya, nggak boleh diganggu. Kemarin saya tanya orang, "Ustadz, bagaimana kalau ada orang di luar Islam beribadah di rumah orang Islam?" Rupanya mungkin berkaitan dengan Krishnamukti itu kali ya, yang posting di media sosial bahwa ibunya sering mengadakan kebaktian di rumah Krishnamukti itu. Saya jawab begini, pertama, kalau rumah itu adalah rumah bersama yang di dalamnya memang ada ibunya yang di luar Islam, ya kita nggak bisa menghalangi orang beribadah. Wong dalam kondisi perang aja kita nggak boleh mengganggu ibadah agama sebelah. Itu dalam perang sekalipun. Satu. Tapi mungkin beda ceritanya kalau misalnya ada orang di luar Islam yang tapi tidak tinggal di rumah itu, terus minta izin nempati rumah kita untuk ibadah versi agama mereka. Itu mungkin beda kasusnya. Kenapa? Karena nanti bisa masuk dalam ranah wala ta'awanu 'al ismi wal udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Mungkin itu kaitannya ke situ nanti. Tapi sebenarnya kalau nanti ibu-ibu sesekali baca sababun nuzul surah
Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah ya. Di situ ada riwayat yang dikutip oleh sebagian para mufassir. Sependek yang saya ingat Ibnu Katsir termasuk yang mengutip riwayat ini. Cuman memang riwayat ini dianggap lemah oleh para ulama. Tapi karena mungkin masalah sirah ya, jadi tetap dikutip riwayat itu. Jadi Nasrani Najran itu datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW itu. Itu mereka rupanya mengadakan kebaktian di salah satu ruangan Masjid Nabawi. Nah, para sahabat bereaksi kan mau melarang gitu, sama Nabi dilarang, biarkan. Walaupun riwayat itu ada yang mengatakan lemah. Jadi pernah Nabawi itu di pada bagiannya di atas sebelah mananya itu dipakai kebaktian oleh mereka karena mereka pas bertamu itu pas waktunya kebaktian gitu. Nah, terus satu sudut dari ruangan Nabawi itu dipakai untuk kebaktian. Para sahabat bereaksi melarang, sama Nabi dilarang, biarkan. Cuman riwayat ini lemah. Ada nanti setelah dibaca lebih detailnya itu ada dalam penjelasan tafsir atau sababun nuzul surah Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah, betul ya? Tentang mubahalah. Itu tentang Nasrani Najran itu. Cuma riwayatnya memang lemah. Yang saya tahu riwayatnya ada yang banyak ulama yang melemahkan riwayat itulah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya tadi dirinci aja. Tapi dalam konteks dakwah ya, di mana diharapkan dengan itu orang tertarik dengan keindahan Islam, saya kira tidak ada masalah. Misalnya ada sebuah masjid di daerah mana gitu ya. Ketika ada orang di luar Islam kesulitan untuk mencari tempat beribadah, dia memberikan sebagian ruangannya, tidak tentu bukan ruangan utama mungkin ya, untuk mereka mengadakan kebaktian di masjid itu. Yang justru dengan izin Allah banyak orang yang kemudian tertarik dengan keindahan Islam itu dengan cara seperti itu. Sebagaimana di belahan bumi yang lain juga ada sebagian muslim yang tidak punya tempat untuk beribadah dan ada tempat ibadah agama sebelah yang diizinkan oleh tokoh agamanya untuk digunakan sholat Jumat misalnya di daerah Eropa sana lah. Itu seperti itu. Terlepas dari apapun itu tergantung konteksnya aja deh, gitu aja. Kalau dalam konteks dakwah dengan harapan semoga dia tertarik dengan keindahan Islam yang begitu lapang misalnya, ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Semua kembali pada niatnya, karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebaliknya, jadi misalnya kebetulan kan atasan saya dulu non muslim, kita diadain acara gitu. Terus waktu sholat kayaknya kita nggak mungkin lagi kita sholat di rumahnya itu gimana? Jangankan sholat di rumahnya, sholat di gereja pun boleh. Ya, yang penting tidak menghadap ke arah. Iya, tentu selama suci. Kalau kita kan nggak tahu apakah dia punya anjing. Ada kaidah dalam fikih itu bunyinya gini, Bu. Ini kaidah fikih ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya dikembalikan pada asal muasalnya segala sesuatu, yaitu suci. Selama tidak tampak jelas najisnya, berarti hukum asalnya adalah suci. Kecuali tampak jelas najisnya. Itu rumus dasar. Dan taruhlah misalnya najis, kan kondisinya sulit dihindari. Ada kaidah dalam fikih itu, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit itu menarik pada kemudahan. Itu namanya ummul balwa, najis yang merata yang menyebabkan dimaafkan dalam hal ini. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cuman ngomong-ngomong begini kalau di medsos itu rawan rame. Tapi ya begitu yang saya tahu, sependek yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita nggak boleh ngomong agak terbuka dikit katanya liberal. Kalau rada kaku titik jari ini ekstremis. Ya, repot musuh orang saiki. Padahal memang Islam itu ya kadang ada kakunya, kadang ya ada longgarnya memang sesuai dengan konteksnya. Dan itu tergantung konteks juga kok. Wong Islam itu sangat dinamis. Sambil contoh gini misalnya. Kan satu saat saya dapat laporan dari jamaah, tapi bukan orang sini, ada orang sana lah. Itu ngomong gini. Pas apa Ustaz Subhan tuh enggak tegas katanya gitu. Jadi maksudnya dia itu saya suka kalau hitam, kalau putih gitu.
Terus saya bilang gini sama dia, ya berani nggak dia ngomong Nabi nggak tegas ketika Nabi jawabannya berbeda untuk masalah yang sama, saya bilang gitu. Apa contohnya? Datang kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang seseorang yang yang memegang kemaluan saat sholat. Terus ada lagi orang memegang kemaluan tapi di luar sholat. Sama-sama memegang kemaluan ceritanya. Yang satu Nabi bilang nggak batal, yang pertama tadi nggak batal, yang kedua batal. Coba kasusnya sama-sama pegang kemaluan. Yang satu batal wudhu dan sholatnya berarti, yang kedua batal wudhunya berarti. Nah, itu oleh ulama kan dibahas. Kok bisa kasusnya sama, yang satu nggak batal, satu batal, yang satu nggak batal, yang pertama nggak batal, yang kedua batal. Nah itu tadi ternyata ada rinciannya ternyata. Yang sholat tadi nggak sengaja, yang di luar sholat lah ngapain pegang-pegang itu. Wah maksudnya ya. Nah itu makanya batal itu. Itu ya maaf ya, itu satu. Contoh yang lain misalnya, ketika ada orang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah saya sudah masuk Islam, tapi zina itu hobi saya. Coba ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim yang sudah kita bahas itu ya. Itu kalau nabinya saya kan langsung saya carikan sendal jepit itu, tak tapuk lamboin. Enggak, itu kan istilahnya gitu. Nabinya orang Jawa Timur. Bayangkan ada orang menyatakan diri saya sudah masuk tapi zina hobi saya. Nabi itu kalau Nabi tegas kan langsung haram, masuk neraka, tidak boleh. Tapi Nabi tahu orang ini kalau dijawab begitu lari dia. Tapi Nabi juga tidak akan menghalalkan yang haram tetap haram. Tapi lihat kalimat Nabi. Nabi nggak ngomong oh ya nggak apa-apa, enggak gitu Nabi nggak. Tetap haram aja, tapi kalimatnya muter gitu. Kata beliau gini, awkamakal. Bagaimana kalau ibumu ada yang menzinai? Wah, saya bunuh dia, marah dia. Bagaimana kalau anak perempuan kamu ada yang menzinai? Wah, saya bunuh dia. Bagaimana kalau kakak atau adik perempuan kamu ada yang menzinai? Saya bunuh dia. Bagaimana kalau bibi kamu ada yang menzinai? Wah, saya bunuh, marah-marah dia. Begitu marah-marah itu kata Nabi, ketahuilah, kalau kamu berzina, wanita yang kamu zinai itu kalau bukan ibu seseorang, atau anak seseorang, atau adik kakak seseorang, atau bibi seseorang, lemes ya. Dia baru ngeh kalau dia berzina, ternyata dia berzina kalau nggak dengan ibu seseorang, atau gitu. Kata Nabi, udnu, sini mendekat kata Nabi. Pukul dadanya. Allahumma ati nafsaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Itu sama lagi diruqyah suruh mangap, ditiup mulutnya. Terus dia pergi sambil berkata, ya Allah, perbuatan zina yang tadinya paling saya sukai menjadi yang paling saya benci. Nah, itu kan namanya barokahnya dialog. Itu kalau orang model sekarang kan bisa jadi Nabi dituduh, wah Nabi nggak tegas. Kan repot, berani nggak ngomong kayak gitu. Nah, itu kan konteksnya apa? Fiqhud dakwah itu. Fiqhud dakwah. Jadi bukan lantas kemudian kita kaku terus akhirnya orang malah dari agama ini. Jadi makanya kadang saya secara pribadi itu kan tidak semua majelis taklim kan kayak Sabila gini kan. Kalau Sabila kan mantap-mantap kabeh lah. Saya itu ada jamaah itu yang komunitasnya kadang agak ke kiri, ada yang ke kanan banget juga ada. Tapi kalau kebangetan ke kanannya biasanya sih nggak ngaji biasanya. Nggak ngaji ke saya maksudnya, karena saya tidak masuk dalam kualifikasinya. Tapi kalau yang kiri-kiri kadang masih ngaji yang kiri-kiri itu. Saya kan mesti ngomong spiritual mereka. Kalau saya cut langsung kan mereka nanti bubar dan tidak ngaji terus malah tambah semakin jadi ke kirinya kan gitu. Nah kalau jangan pernah ada jamaah yang nanya ke saya, kenapa Ustadz itu saya perhatikan, berarti rupanya dia pemerhati saya rupanya. Di kajian sini sama kajian lain itu kok jawabannya kadang beda. Saya bilang gini, insya Allah sih tidak ada yang berubah dari substansinya. Bahwa caranya berbeda, ya, karena yang saya hadapi juga berbeda-beda. Jadi karena yang saya hadapi berbeda, makanya terus kemudian saya pun cara menjawabnya juga berbeda. Pilihan katanya juga berbeda. Monggo. Boten apa Bu? Ana sing ngrasani. Jari wong-wong. Katoyur itu. Katoyur.
Nggih ana sing ngrasani, tapi itu tatayur. Saya kadang keceplosan ngomong salah juga. Ditegur oleh jamaah itu. Atau kadang istri negur saya depan anak-anak gitu. Kan saya agak malu ditegur. Terus saya ngomong, ya itu tadi yang saya katakan itu contoh yang salah maksudnya. Kalah gak ngertian lakon. Ngeles. Iya. Karena namanya manusia kan kadang salah tuh. Ya, saya ditegur sama Bu Nani dulu pernah pas mau minum saya tiup kopinya, kok ditiup Ustaz tanya. Ya, selali gitu. Lupa kadang. Nah kan namanya manusia kan kadang lupa. Ya, lupa itu gimana? Orang juga orang lupa itu. Itu seperti itu. Allah, tapi saya alhamdulillah tidak tersinggung sih, alhamdulillah. Ya senang malah kalau diingetin. Toto endire. Saya mana tadi ini? Oh ya, tadi memasukkan ke dalam bukan merugi tadi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dengan sangat jelas, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah orang Yahudi dan orang Nasrani mendengarku lalu tidak beriman kepadaku kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Makanya untuk orang-orang yang sudah sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, kok tidak mau beriman, alias menolak maksudnya, berarti kafir namanya. Maka orang seperti itu diadab. Tapi kalau dia belum pernah menerima kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, entah karena faktor geografis, faktor keterbelakangan mental, kemampuan menangkap informasi misalnya gitu ya, berkebutuhan khusus lah, atau apapun lah yang berkaitan dengan dia tidak, atau dia terisolir di sebuah kuil atau di wihara atau gereja tertentu sehingga dia tidak pernah mendapat informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti ini dijamin dalam surah Al-Isra ayat 15 itu. Al-Isra surah ke-17 ayat 15, tidak akan diadab oleh Allah. Tapi kalau dia sudah sampai kepadanya kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, kalau dia tidak mau beriman, barulah dia masuk dalam kategori yang diadab tadi itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Surah ke-17 ayat 15. Yahudi telah mengetahui hal itu secara meyakinkan sebagaimana sudah dipaparkan terdahulu pada ucapan Abu Yasir, paman Sofia binti Huyai radhiyallahu anha kepada ayahandanya Huyai bin Akhtab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia itu orang yang kita cari? Haris menjawab, iya. Abu Yasir bertanya lagi, lalu mengapa kamu masih tampak keberatan terhadap dia? Huyai menjawab, aku akan terus memusuhinya sepanjang hidupku. Jadi wis ngerti kalau itu Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi sebenarnya, oleh orang-orang Bani Israel. Cuman memang dasarnya dia ingkar, ya ingkar aja udah. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu disebutkan secara jelas di dalam Taurat yang ada pada mereka. Ini sebagaimana kesaksian Abdullah bin Salam radhiyallahu. Abdullah bin Salam ini salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan Bani Israel. Abdullah bin Salam yang dulunya termasuk pemimpin rahib Yahudi, malah pimpinan rahibnya ini, kiainya Yahudi sebelum dia masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an? Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui Muhammad lebih detail daripada pengetahuanku terhadap anakku sendiri. Karena anaknya sendiri loh, beliau mengatakan aku lebih mengenal lebih detail tentang Muhammad SAW daripada anakku sendiri. Karena saking detailnya Taurat memberitahukan tentang Nabi akhir zaman. Jadi Nabi akhir zaman ini, Nabi kita Muhammad SAW sudah diberitahukan kelahirannya sebelum beliau lahir dalam Taurat dan Injil serta Zabur. Bahkan kalau kita baca dalam riwayat yang lain, Nabi Adam pun sudah mengenali adanya Nabi akhir zaman ini. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap Yahudi itu pada kitabnya. Surah Al-Baqarah 146 artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, ahli kitab,
itu mengetahui dia Muhammad sebagaimana mereka mengetahui mengetahui anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahlu kitab adalah orang-orang yang mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Makanya kan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah atau Bahirah, saat itu ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW yang remaja, apa kata Buhairah? Bawa pulang anak ini. Karena kalau ketemu padri-padri Yahudi pasti dia akan dibunuh. Nah, itu seperti itu. Karena beliau mengenali ini keponakanmu ini pada Abu Talib, ini Nabi akhir zaman nanti. Itu Nabi masih remaja, sudah dibilang begitu oleh siapa? Oleh Buhairah atau Bahirah itu. Nah, sementara Siti Khadijah ketika Nabi pertama kali dapat wahyu diberitahukan kepada penginjil, seorang penginjil namanya Warokoh. Warokoh ini sepupunya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu juga mengatakan sama. Ini suamimu ini Nabi akhir zaman. Itu yang datang pada dia namanya Namus. Namus itu istilah malaikat Jibril untuk di orang-orang Yahudi. Jadi yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti kalau saya nututi kamu diusir oleh kaummu, aku akan berbaiat atau beriman kepadamu. Karena saya itu Nabi masih belum menyadari kalau beliau sudah Nabi. Belum menyadari. Karena beliau kebayang ya, di tengah-tengah bertahan di Gua Hira, tahu-tahu datang sosok yang mengejutkan itu. Agak shock Nabi, saking kagetnya. Kaget secara spiritualitas. Kok ada kaget segala Ustaz? Ya memang wahyu itu kan pembelajaran berjenjang. Tidak langsung cek-saknya gitu. Ya enggak gitu. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, wahyu itu datangnya bertahap. Kalau nabi-nabi sebelumnya langsung satu kitab utuh datang, plek langsung. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW enggak, bertahap. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, tegaklah argumentasi yang tak terbantahkan atas Yahudi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi dan rasul. Sebagaimana sifat dan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sudah tercantum pada kitab mereka, agar pernikahan ini menjadi pengikat dan perekat antara beliau dengan Yahudi, agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari beliau berupa kemuliaan. Mereka sudah menjadi saudara persemandaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan mereka mau masuk Islam dan menghentikan kejahatan mereka. Saat itu begitu, motivasinya begitu. Nah, dengan Sofiyah tokohnya masuk Islam, diharapkan yang lain-lain juga masuk Islam. Apalagi terus kemudian Sofiyah radhiyallahu anha memberitahukan tentang bagaimana indahnya kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah radhiyallahu anha adalah putri pemimpin kaumnya yang mulia dan terlindungi di tengah kaumnya. Wanita seperti dia itu memiliki martabat yang tinggi di antara kaumnya. Islam tidak datang untuk memperbudak orang merdeka atau untuk menawan kaum wanita atau untuk menghinakan martabat manusia. Kita tahu ya, begitu Islam datang, Islam mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Jadi tolong dicatat baik-baik bahwa Islam datang mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Jadi dari -1 ke +1. Karena sebelumnya wanita bukan hanya nggak dapat warisan, bahkan sebelumnya wanita bisa diwariskan seperti barang. Begitu Islam datang, wanita mendapatkan hak warisan. Itu namanya Islam mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1.
Islam tidak datang untuk memperbudak orang merdeka atau untuk menawan kaum wanita atau untuk menghinakan martabat manusia. Semua itu hanyalah sarana dan perantara untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan meninggikan benderanya, bukan tujuan atau target utama. Para sahabat memahami kaidah ini dengan baik sehingga ketika Dihya radhiyallahu an datang lalu berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, mohon Anda berikan kepada saya seorang tawanan wanita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepadanya, pergilah dan ambil salah satu tawanan wanita. Dihya radhiyallahu an pergi menuju tempat tawanan wanita. Lalu dia memilih Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Seorang lelaki datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Saya berkata, wahai Nabi Allah, engkau memberikan Sofia binti Huyai putri pemimpin Quraidah dan Nadir kepada Dihya. Sungguhnya wanita itu tidak pantas kecuali untukmu. Rasulullah Muhammad SAW bertitah, panggillah Dihya supaya dia datang bersama Sofia radhiyallahu anha. Dihya radhiyallahu anha pun datang bersama Sofia radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sofia radhiyallahu anha, beliau berkata, ambillah tawanan wanita yang lain selain dia. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofia radhiyallahu anha dan menikahinya dengan proses kemarin ya, ditawarkan dulu, enggak langsung ya, enggak ucuk-ucuk, mak jika klik, mak betunduk tiba-tiba ndak. Atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Sofia radhiyallahu anha menjadi bagian harta Dihya radhiyallahu an. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberinya ganti tujuh budak selainnya sebagai gantinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan, qala al-Maziri wa ghairuhu yahtamilu ma jara ma'a Dihyah wa wajhain gitu ya. Al-Marizi dan ulama lainnya berkata, yang terjadi pada Dihya ini mungkin disebabkan oleh salah satu dari dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menolak bila perempuan itu dijadikan budak Dihya radhiyallahu an, dan beliau mengizinkan bila Dihya memilih budak perempuan yang lainnya. Karena konsekuensi perang, tawanan bisa dimerdekakan atau menjadi budak. Kedua, sungguhnya Nabi Muhammad SAW hanya mengizinkan Dihya memilih budak perempuan yang setara dengan yang lain, bukan budak perempuan yang paling baik. Jadi kalau diambil Sofia ngerinya enggak sumbut, enggak seimbang, karena ini putri kepala negara lah kalau bahasa kita, kepala suku atau kepala ormas. Oleh karenanya tatkala Nabi Muhammad SAW melihat Dihya radhiyallahu anhu memilih budak yang paling mulia, paling baik nasabnya dan paling cantik di antara kaumnya, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh Dihya radhiyallahu anhu mengembalikannya karena beliau tidak mengizinkannya untuk itu. Dan beliau melihat bahwa bila Sofia radhiyallahu anhu tetap menjadi budak Dihya radhiyallahu anhu, maka akan terjadi kekacauan karena beliau dianggap mengistimewakan Dihya radhiyallahu anhu daripada pasukan muslimin yang lainnya. Wah, ribut nanti ini pasukannya. Enak menang oleh ku awakmu. Daripada ya wis Nabi yang ngambil, sehingga semuanya terdiam. Dan memang Nabi yang pantas. Di samping itu dijadikannya Sofia radhiyallahu anha sebagai budak Dihya radhiyallahu anha merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat Sofia radhiyallahu anha karena dia adalah putri pemimpin kaumnya. Alasan lainnya adalah munculnya sikap arogan dan superioritas Sofia radhiyallahu anha terhadap Dihya karena dia merasa derajatnya lebih tinggi dan lebih mulia. Engko kayak pembantu ngepe aku piye to iki kira-kira. Keadaan ini berpotensi menjadi perceraian dan atau lainnya. Oleh sebab itu dijadikannya Sofia radhiyallahu anha sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencegah berbagai mafsadah yang dikhawatirkan terjadinya itu. Nabi itu ya hidup di masa krisis di mana wanita itu rawan dihinakan. Makanya di periode di masa Nabi diutus itu, kalau ada seorang wanita masih belia diambil istri oleh seorang tokoh yang mulia, itu sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarganya. Kenapa? Karena putrinya dijamin aman. Yang kedua, kehormatannya terjaga gitu.
Bisa dimengerti nggak? Kenapa? Enggak, kalau sekarang kan konteksnya kan beda. Di sekarang kan wanita dengan kebebasannya yang luar biasa. Kalau dulu kan wanita itu terancam sekali, Bu. Selewat titik dijual dia seperti barang gitu loh pada masa itu. Makanya bagi keluarga di masa Nabi saat itu, kalau ada seorang putri yang masih belia sekalipun, kok diambil istri oleh seorang tokoh yang mulia yang bermartabat, yang bisa menjaga kehormatan, itu satu kebahagiaan dan kebanggaan. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika dinikah oleh Nabi itu enggak ada yang persoalkan. Kenapa? Di masa itu. Kenapa? Karena itu sebuah kebahagiaan dan kebanggaan ketika dia berhasil dinikahi oleh seorang tokoh yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Oleh sebab itu dijadikannya Sofia radhiyallahu anha sebagai istri Nabi kita Muhammad SAW mencegah berbagai mafsadah yang dikhawatirkan terjadinya itu. Seiring dengan putusan ini, Nabi Muhammad SAW memberi dihyah pengganti Sofia radhiyallahu anha. Adapun pada riwayat yang lain sebutkan bahwa Sofia radhiyallahu anha menjadi bagian dihyah, lalu Rasulullah Muhammad SAW menukarnya dengan 7 budak yang lainnya. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan kalimat menjadi bagiannya adalah itu didapatkan dengan izin untuk mengambil budak perempuan agar sesuai dengan maksud riwayat-riwayat yang lain. Adapun kalimat Nabi menukarnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW memberikan 7 orang budak yang lain kepada Dihyah radhiyallahu anhu agar dia merelakannya, bukan dengan akad jual beli, bukan. Berdasarkan simpulan inilah maka riwayat-riwayat itu menjadi sesuai dan satu sama lain. Pemberian Rasulullah Muhammad SAW kepada Dihyah radhiyallahu anhu ini dianggap sebagai pemberian tambahan saja. Berdasarkan keterangan ini, maka pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Sofia radhiyallahu anha mengandung banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada nabinya sehingga sehingga meneguhkan kemuliaan Islam dan ketinggian derajatnya serta penyiaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Selonjor boleh, Bu. Monggo, selonjor boleh, enggak apa-apa. Monggo, enggak apa-apa, selonjor boleh. Enggak apa-apa. Kalau sama saya Bu, ini sudah selonjor duluan, Bu. Boleh. Monggo. Kalau sama saya selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan. Ada masalah. Nggih. Asal tidak tersiksa. Kalau ngaji sama saya jangan tersiksa. Monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Jelas semua atau tidak jelas semua? Masalah yang lain boleh Bu, silakan. Kalau ada. Oke. Tentang ada fatwa yang menyebutkan tapi masih akal, bisa ada satu tulisan bahwa dari Ustaz Dr. Erwati Tarmizi, haji tidak lagi wajib bagi WNI. Nah, itu pertimbangannya yaitu yang pertama masa tunggu yang sangat panjang, lalu yang kedua fatwa internasional tidak wajib karena anti-bias. Kemudian beliau juga mengkritik keras pada sistem dana kalangan haji yang menyebabkan panjangnya antrian. Banyak orang memanfaatkan sistem ini untuk booking posisi haji dengan dana pinjaman yang mengandung unsur riba dan boror tidak jelasan. Hal itu beliau bahas dalam bukunya haram muamalat kontrol dan menegaskan bahwa dana kalangan haji hukumnya haram. Kemudian yang keempat, beban dosa pada penyelenggara haji karena sistem haji di Indonesia mengandung sistem riba dan borok serta menciptakan ketidakadilan dalam pendistribusian haji. Ini pertimbangan dia ya. Lalu kelima, negara diurus oleh orang yang tidak paham agama. Beliau menyayangkan bahwa kebijakan haji dibuat oleh yang tidak memiliki haji. Apalagi kemudian ada yang kemarin
Lalu Haji Furoda judi gaya baru. Beliau menentang keras Haji Furoda, menyebutnya sebagai judi gaya baru karena bersifat spekulatif. Peserta Haji Furoda tidak memiliki jaminan pasti untuk berangkat dan sangat tergantung pada izin yang bisa saja ditolak mendadak. Kemudian yang ketujuh, haji cepat berangkat sama dengan kucing-kucingan. Kemudian program haji cepat berangkat membuat beliau ada keputusan dengan aturan gitu, tidak sesuai adab dan syariat. Tapi ini adalah fatwa. Jadi menurut beliau rencana alternatifnya yaitu umroh di bulan Ramadan. Di kesimpulannya kata dia bahwa ini kan fatwa, bahwa boleh orang menerima, boleh juga orang menolak. Nah menurut Ustaz gimana? Ya itu saya sudah ikuti pendapat beliau. Saya pernah dengar langsung statement beliau juga. Saya sudah baca dan dengar langsung statement beliau. Ya itu hak beliau sih, tidak apa-apa. Itu dan beliau punya dasar. Tidak apa-apa, itu hak beliau dan itu pendapat beliau sebagai seorang praktisi dan ahli di bidang fikih muamalah. Ya itu hak beliau ya, satu dulu. Jadi memang silakan ibu kalau sepakat dengan pendapat itu. Cuman kalau saya gini, kalau saya secara pribadi, pertama saya pribadi itu karena saya ini bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i itu kalau ada orang yang belum berhaji, karena hukum haji itu kan wajib bagi yang mampu. Lihat kalimatnya ini ya. Dalam madzhab Syafi'i, setiap kali masuk bulan haji, bagi yang belum berhaji itu wajib niat haji. Nah itu solusi pertama itu. Kalau beliau tadi kan menawarkan umroh Ramadan, tidak apa-apa silakan aja. Kalau dalam madzhab Syafi'i yang tawarkan niat. Jadi bulan Syawal, bulan haji itu 3 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sebagian Dzulhijjah maksudnya. Jadi begitu masuk bulan Syawal bagi yang belum berhaji dalam madzhab Syafi'i sependek yang saya pahami itu wajib niat haji. Niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Kesengajaan kuat itu berarti serta dengan action. Harus ada tindakan konkret dalam bentuk misalnya buka tabungan ONH misalnya. Atau kalaupun nggak buka tabungan ONH, paling nggak ada aksi nabung. Itu beberapa yang berangkat dari pemulung, guru honorer itu kan 15 tahun nabung 2.000, 5.000, 2.000, 5.000 nabung. Ya tentu buka ONH dulu kalau mereka itu ya. Kalau saya kan tipe yang nggak pakai buka ONH. Saya langsung beli porsi karena haji plus itu kan. Nah, tapi saya resmi, tenang aja. Ngantri saya nggak sampai 6 tahun sih. Harusnya 6 tahun, 4 tahun berangkat, alhamdulillah. Karena qadarullah saya berangkat persis sebelum pandemi itu kan. Nah, singkat kata singkat cerita itu aksi namanya. Ya walaupun nabungnya tadi cuma 2.000. Kalau mau cepat berangkat, nabungnya 2.000 US dollar. 5.000 US dollar itu cepat berangkat kalau itu insyaallah. Nah iya, cepat berangkat insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau mengenai ini itu sebenarnya gini Bu. Asalkan apa namanya? Porsinya itu memang resmi dari pemerintah Indonesia. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Yang kemarin ribut dan diributkan sekarang itu pertanyaan gini Bu, itu pure murni kasus korupsi atau politis? Nah itu pertanyaannya itu. Pertanyaan itu aja sih sebenarnya. Tapi saya bukan ahlinya, itu aja. Itu dulu secara fikih ya. Balik ke fatwa tadi. Pertama, jadi solusinya apa kalau dalam madzhab Syafi'i? Niat. Jadi bukan umroh Ramadan, kecuali yang punya duit, monggo silakan. Satu dulu ya. Yang kedua, saya ulang tadi, kalau soal dana talangan haji memang sudah dibahas oleh para ulama. Saya tadi malam maghrib kan saya bahas fikih muamalah di Masjid Al-Muhajirin Perumah 1. Yang nanya ke saya itu penyelenggara haji, travel lah gitu. Saya bilang gini, saya bicara akadnya dulu ya. Jadi akad yang ada di dalam dana talangan haji itu sependek yang saya pahami, tapi kalau seperti yang beliau ceritakan tadi malam di mana tidak ada bunga, tidak ada ini, tidak ada itu, macam-macam lah.
Saya bilang sampai situ nggak ada masalah sih akadnya sebenarnya. Saya bilang sampai situ nggak ada masalah akadnya sebenarnya. Saya bilang. Tapi ini terlepas dari hadis Nabi berkaitan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang adanya orang yang berangkat haji dengan cara ngutang. Kan itu kan ngutang gitu kan. Gitu lah ngutang kan itu. Yang namanya dana talangan dia kan nggak punya uang kan. Ditalangi ngutang kan. Nah, ini kan prosesnya ngutang. Ada larangan dari Nabi. Walaupun larangan itu tidak berarti haram. Tapi larangan itu ada gitu. Karena tidak semua larangan Nabi itu haram, bisa jadi makruh. Dan kalau ada larangan sebaiknya dihindari. Nah, berarti maaf ini jawaban saya tadi malam. Berarti kalau ada orang memaksakan berangkat haji dengan dana talangan haji, itu potensial fitnah pasti. Kenapa? Karena melanggar sunnah. Nah, apa fitnahnya? Antrian yang puluhan tahun itu. Dia membenarkan, benar sih Ustaz, ya sudah itu fitnahnya. Fitnah dari melanggar sunnah Nabi, di mana orang belum mampu maksa ngutang untuk haji. Nah, akhirnya, tapi kalau dari segi akad yang beliau ceritakan tadi malam, versi saya, tidak ada masalah akadnya loh ya. Cuman saya bilang saya baru ngomong akad, saya belum ngomong proses atau prosedur bagaimana kalau ada orang berhaji pakai utang, termasuk umroh pakai utang. Karena intinya itu pelanggaran terhadap sunnah. Saya tidak mengatakan haram, karena para ulama tetap menfatwakan hajinya sah dan diterima insya Allah. Saya tidak mengatakan haram, karena kadang pelanggaran terhadap sunnah itu makruh. Tapi apapun namanya melanggar sunnah Nabi itu konsekuensinya adalah pasti ada kekacauan. Ada kekacauan pasti itu. Dan saya bilang di antara bentuk kekacauannya, antrian yang puluhan tahun itu. Dia membenarkan, iya sih Ustadz, ya itu fitnahnya itu saya bilang. Itu Bu, itu. Jadi saya di satu sisi saya sepakat dengan beliau, tapi di beberapa sisi saya punya solusi sendiri versi madzhab Syafi'i yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bung ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini Ustaz, Oke. misalnya ada orang tahun ini misalnya dapat berangkat haji gitu ya, utang. Oke. Tapi kan harus melunasi. Oke. Ternyata beliau tidak mampu. Terus beliau berhutang. Sami mawon. Itu bagaimana? Dagi sami mawon. Mari agak. Hukumnya yang ngutangin gimana? Tidak apa-apa. Cuman dia melanggar sunnah Nabi itu aja. Pelanggaran terhadap sunnah Nabi ini tidak berarti utang piutang itu haram. Saya mau izin minum dulu ya. Nah, saya akan jawab gini. Jadi gini ya. Ini kita bicara prinsip dulu. Akad hutang piutang itu selama akadnya benar, hukum akad utang piutangnya nggak ada masalah. Satu dulu. Yang kedua, perihal dia bondo nekat untuk haji dengan ngutang itu melanggar sunnah. Pelanggaran terhadap sunnah itu tidak selalu haram karena beberapa larangannya makruh. Tapi apapun itu kalau melanggar sunnah biasanya ada fitnah. Fitnah itu kekacauan. Nah, di antara kekacauannya ya antrian yang panjang itu, di antaranya gitu. Nah, dia ini sudah masuk bagiannya, sudah nggak ngantri lagi. Ya, wallahu a'lam. Saya nggak tahu fitnahnya apa nanti untuk dia, tapi yang jelas pelanggaran terhadap sunnah itu pasti ada fitnahnya pasti itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak apa-apa, secara hukum sah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena selama akadnya benar enggak ada masalah. Kita fokus pada akad aja. Kayaknya dia ngutangin. Oh gitu. Jadi fokus pada akad aja, enggak ada masalah. Fokus pada akad aja. Selama dia yang tadi apa? melanggar sunnah. Melanggar sunnah. Ya. Berarti yang ngutangin juga melanggar sunnah gitu. Begini loh Bu, ibu nggak usah mikir dia kesananya, itu urusan dia. Urusan ibu, akad ibu dengan dia benar gitu loh. Jadi akad ibu dengan dia benar itu udah nggak ada masalah. Soal dia itu urusan dia kesananya, itu urusan dia. Kenapa? Saya ulang tadi, pelanggaran terhadap sunnah Nabi maksudnya SAW itu tidak selalu haram. Tidak selalu haram. Nah, namun apapun namanya, pelanggaran terhadap sunnah itu biasanya akan menimbulkan fitnah, kekacauan. Karena ada tertib yang dilanggar. Ya termasuk antrian yang panjang itu diantaranya. Itu fitnahnya diantaranya itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tunjukkan misalnya pelanggaran terhadap sunnah tapi tidak haram. Ibu wudu basuh tangan 4 kali.
Kan 1 wajib sekali rata, 2 kali boleh, 3 sunnah, 4 kali makruh. Itu menyelisih sunnah itu. Ibu sholat mendahului imam, tapi tidak pada banyak gerakan ya, tidak mendahului imam. Mendahului imam itu kalau misalnya atau menyamai imam itu asal tidak sampai beberapa rukun, itu kan tidak batal. Cuman menyelisih keutamaan gitu loh. Itu makruh. Nah, makruh itu nggak haram sih, cuman nggak bagus gitu loh. Itu kalau dipaksakan ya nggak bagus, gitu aja. Pasti ada fitnah di belakang hari itu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dimengerti nggih? Ya. Nggih. Kalau membaca itu tidak ada keharusan untuk berwudu, dan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu itu tidak melanggar sunnah. Karena Sayyidina Umar pernah seusai dari WC dan beliau belum berwudu, beliau membaca Al-Quran, ditegur oleh seseorang. Ya Amirul Mukminin, Anda kan belum wudu. Kata beliau, siapa yang berikan fatwa sama kamu? Setan apa, kata beliau. Berarti membaca Al-Quran itu tidak harus berwudu, itu seperti itu. Makanya tidak melanggar sunnah juga, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nggih, monggo Bu Maulana. Monggo. Kalau pegang Qur'annya bagus. Kalau Qur'annya Qur'an terjemah, tidak ada masalah. Karena sama dengan tafsir. Tapi kalau Qur'an nyel yang bahasa Arab namanya mushaf, itu ulama beda pendapat. Beda pendapat. Pendapatnya pertama mengatakan harus punya wudu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak harus, karena maksud ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Itu maksudnya mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz sana. Dan maksudnya al-mutahharun maksudnya adalah para malaikat yang disucikan oleh Allah. Itu maksudnya. Di antara yang mengatakan tidak wajib punya wudu. Cuman saya secara pribadi sebisa mungkin saya termasuk yang harus punya wudu kalau mushaf ya, yang Quran nyel. Tapi kalau terpaksa ya tidak apa-apa. Kan ada orang kondisi terpaksa misalnya mau wudu, namanya orang kan kadang ada mual-mualnya kadang. Ya udahlah, yang penting baca dari baca. Tapi yang paling aman sih Quran yang ada terjemahannya, itu aman deh itu. Saya sering bilang ke jamaah, pakai Quran yang ada terjemahannya. Statusnya kayak buku tafsir itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain silakan. Nggih Bu, monggo. Kita baca doa. Nggih. Pada satu keluarga itu ada yang meninggal, namanya Ahmad Wahyudi bin Eswato gitu. Nggih. Kakak-kakaknya terus binnya tuh jadi satu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boten. Enggak pakai bin juga enggak apa-apa, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wong ibu salah sebut nama aja Allah tahu maksudnya ibu kok misalnya. Misalnya namanya Wanti, ibu keliru nyebut Wanto. Tetap sampainya ke Wanti. Jadi gini Bu, ya. Nggih. Jadi gini, ya tidak ada masalah. Jadi gini Bu, gini. Allah itu Maha tahu. Perihal menyebut nama itu kan sebenarnya lebih kepada untuk kita supaya lebih menenteramkan hati kita aja. Kayak gini, saya mendoakan orang tua saya, itu saya termasuk yang sering nyebut nama orang tua saya. Kenapa? Seneng aja saya nyebut nama orang tua saya. Terus saya seneng aja, kangen sama orang tua saya kan boleh toh saya sebut nama. Jadi kalau mendoakan orang tua saya sebut nama orang tua. Saya mendoakan anak saya sebut nama anak saya satu-satu. Kenapa? Ya karena seneng aja saya keyakinan saya, Allah Maha tahu, tanpa saya sebut nama pun Allah tahu. Cuman saya seneng aja nyebut nama anak-anak. Jadi ibu nggak usah khawatir, sampai insya Allah. Tenang aja, sampai insya Allah. Malaikat tidak akan salah alamat. Malaikat tidak salah. Nggak ada masalah. Nggih. Kenapa Bu? Nggih. Kenapa? Monggo. Disebut nama terus kita bacanya Al-Fatihah itu. Tidak ada masalah. Al-Fatihah itu doa ya. Karena Nabi yang menamai as-shalah. Ibu kalau buka tafsir Mukatsir, nama Fatihah itu banyak. Antara as-shalah. As-shalah itu artinya apa? Doa. Ada ar-ruqyah. Tadi kita baca Fatihah ar-ruqyah tadi itu supaya sembuh. Ar-ruqyah Fatihah itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tidak ada masalah. Ngoten nggih? Ada lagi? Nggih monggo.
Bagus. Prinsipnya kalau ada orang yang meninggal, yang harus disegerakan adalah perawatan jenazah. Nah, kalau ibu statusnya sebagai orang yang sudah ada tim perawat jenazahnya, dan ibu misalnya ingin menyambut tamu, silahkan. Namun kalau ibu ingin lebih fokus mendoakan jenazah, silahkan. Itu pilihan di tangan ibu. Karena dalam konteks takziah itu intinya orang yang datang itu ingin membahagiakan hati orang yang ditakziahi. Jadi kalau kemudian orang yang ditakziahi itu dipaksa menemui tamu padahal dia ingin lebih berlama-lama dengan jenazah yang dimaksud, maka berarti kan tidak sesuai dengan spirit takziah. Maka itu terkembali pada ibu, silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena fokusnya lebih kepada jenazah. Dan konteks bertamunya kan memang dalam konteks untuk menghibur orang yang kena musibah dan mendoakan yang meninggal. Makanya dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus pendek yang saya pahami ya. Selain dari monggo terserah ibu, yang penting fokusnya adalah pada perawatan jenazah. Kan fakta di lapangan ada sebagian yang mungkin ingin lebih lama membersamai sebelum akhirnya dikuburkan. Ya silakan aja, nggak ada masalah. Dan itu tidak bisa dihalangi, karena itu kebahagiaannya. Nah, kalau dilarang nanti berarti melanggar kebahagiaan yang ditakziahi, dan itu melanggar spirit takziah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi pula tamu yang datang kan tidak untuk bertamu niatnya kan, tapi untuk menghibur sebenarnya. Menghibur orang yang menghibur orang yang kena musibah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya termasuk menghibur Bu Nani yang serial Koreanya sudah berakhir. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz ada nanya enggak Pak Ustaz? Ya Bu.